Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan Naim dengan NIM 1824041023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemrograman traffic light menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional dan CodeVision AFL. Nah, sebelum itu, pastikan bahwa kalian sudah mendownload dan menginstal kedua aplikasi ini pada laptop kalian masing-masing. Setelah kalian sudah menginstalnya, dan cobalah untuk membukanya. Nah, inilah halaman depan pada aplikasi Proteus 8 Profesional. Selanjutnya, untuk melangkah ke cara pembuatan skema traffic light, klik New Project dan akan muncul seperti ini. Klik New Project, kemudian Next. Jika muncul pada laptop kalian seperti ini, klik saja Yes. Create a schematic from the selected template, kemudian Next. Don't create a PCB layout, Next. No firmware project, kemudian Next. Finish. Nah, inilah project baru tersebut. Sekarang kita akan melangkah ke pembuatan skema traffic light. Pertama-tama, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Untuk memenuhi alat dan bahan yang kita inginkan, kita akan cari dengan cara klik kanan mouse, place, component from libraries. Nah, di sini kita dapat menemukan alat dan bahan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Akan tetapi, kita harus menentukan jenis pengontrolan atau jenis komponen yang kita butuhkan. Di sini saya akan menggunakan jenis pengontrolan Atmega 8535. Nah, akan muncul secara otomatis pada kolom showing local result. Klik OK, kemudian klik kiri dan letakkan sesuai keinginan kalian. Setelah itu, saya ingin mencari lagi kristal. Nah, di sini saya gunakan untuk pengulah. Karena posisi yang saya inginkan tidak sesuai, maka saya ingin mengubahnya dengan cara klik kanan mouse, kemudian pilih rotasi yang kalian inginkan. Seperti ini. Saya memilih rotasi swing. Selanjutnya kapasitor. Sini juga saya menggunakan kapasitor untuk pemula. Letakkan di tempat yang kalian inginkan. Karena saya membutuhkan 2 kapasitor, maka saya mengambil 2 kapasitor. Dan muatannya 22 mikrofarad. Namun di sini hanya tertulis 1 mikrofarad. Jadi saya ingin mengeditnya dengan cara klik kanan, edit properties, dan mengubah muatannya. Di sini juga kalian dapat mengubah namanya. Selain itu, ada juga loh cara pintasannya, yakni hanya dengan menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali. Seperti ini.
Selanjutnya saya ingin mencari resistor. Di sini juga saya gunakan untuk formula. Kemudian pas button. Dan sesuai dengan namanya, pembuatan skema traffic light, maka kita akan mencari lampu-lampu pada traffic light, yakni lampu LED berwarna merah, kuning, dan hijau. Karena lampu merah yang saya butuhkan masing-masing 4, maka agar saya tidak ribet atau tidak rumit, agar kalian bisa paham, kalian bisa memblok ketiga lampu ini, kemudian klik kanan dan copy. Setelah itu paste. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, karena posisinya sudah sesuai yang saya inginkan, saya akan mengganti nama-nama pada lampu traffic light ini dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Klik kiri mouse 2 kali dan berilah nama yang kalian inginkan.
Selesai, saya sudah memberikan semua nama pada lampu-lampu traffic light tersebut. Selanjutnya yang saya cari dan saya butuhkan yakni terminal. Ada 3 buah terminal yang saya butuhkan. Nah, opsi yang saya butuhkan itu berada pada tepi sebelah kiri pada aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi default dulu. Saya letakkan dekat dengan pin 1, pin 2, pin 3, pin 14, 15, 16, 40, 39, 38, 22, 23, 24, lampu LED merah, lampu LED kuning, lampu LED hijau, lampu LED merah, lampu LED kuning, lampu LED hijau, merah, kuning, hijau. Selanjutnya lampu LED merah, lampu LED kuning, dan lampu LED hijau. Dan lampu hijau lagi, kuning, dan yang terakhir merah. Karena jumlah terminal default yang saya butuhkan sudah sesuai, selanjutnya saya akan cari terminal ground. Nah, ini dia. Nah, terminal ground ini juga saya butuhkan adalah 4 buah. Selesai, cukup 4 buah. Selanjutnya power. Di sini power saya hanya butuhkan cuma 2 buah. Karena 1 buah power ini tidak sesuai dengan posisi yang saya inginkan, saya klik kanan kemudian ganti rotasinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya terminal yang saya ingin ubah rotasinya yakni terminal default. Dengan caranya dengan memblok, kemudian klik kanan dan rotasi 180 derajat seperti ini. Simpel kan? Selesai. Sedikit saya ubah posisinya agar terlihat indah.
Seperti ini kan lebih cantik. Setelah itu, jika semua bahan dan alatnya sudah lengkap, lanjut kita menghubungkan alat dan bahannya ke Atmega 8535. Nah, ini terminal default kita hubungkan pada pin 1, pin 2, pin 3, 14, 15, 16, 40, 39, 38, 22, 23, 24, 32 ke 30. Nah, kabel pada pin 32 ke 30 ini kita harus menggunakan kabel aktuator dengan ketebalan 16. Nah, selesai. Selanjutnya, hubungkan terminal default ke lampu traffic light. Selanjutnya pin 13 ke kapasitor dan kristal. Nah, di sini kabel untuk menghubungkan antara kristal, kapasitor dan pin 13 menggunakan kabel port. Nah, di sini kabel pin 13 kita ubah ke kabel aktuator dengan ketebalan 16. Seperti pin 13, pin 12 juga seperti itu.
dan juga pada pin 9. Kemudian hubungkan resistor pada terminal power dan juga pas button ke ground. Sama halnya kapasitor dan kapasitor yang satu ke ground. Setelah itu lanjut ke lampu traffic light. Setelah kita menghubungkan semua rangkaian, selanjutnya kita memberi nama pada terminal default. Saya akan memberi nama B2 pada lampu LED merah, B1 pada lampu LED kuning, B0 pada lampu LED hijau, A2 pada lampu LED merah, A1 pada lampu LED kuning, A0 pada lampu LED hijau, C0 pada lampu LED hijau, C1 pada lampu LED kuning, C2 pada lampu LED merah, nah, di sini kuncinya jika dia lampu merah, dia menggunakan kode 2. Sedangkan jika lampu LED kuning, dia menggunakan angka 1. Dan lampu LED hijau menggunakan angka 0. Sama halnya pada terminal default pada Atmega 8535.
Nah, selesai. Inilah skema traffic light menggunakan Proteus 8 profesional. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke programan menggunakan kode Vision AVR. Kita minimize dulu ya. Buka aplikasi kode Vision AVR. Nah, inilah halaman depan dari aplikasi kode Vision AVR. Pertama-tama, buatlah project baru dengan cara klik ikon kertas, create a new file or project, kemudian new project, klik yes, pilih AVR 8, oke. Kemudian tunggu hingga muncul kode Vision AVR. Nah, di sini kalian dapat mengatur program yang kalian inginkan. Di kode Vision AVR ini tersedia project information, chip, port, external interrupt, timer, machine timer, dan lain-lainnya. Nah, untuk project information ini terlebih dahulu kita memberi judul sesuai yang kalian inginkan. Kemudian klik chip, pastikan bahwa chip yang kalian program itu sama. Di sini saya menggunakan Omega 8535. Kemudian klik port, lalu ubah in pada bit 0, bit 1, dan bit 2 ke out. Lakukan hal yang sama pada port B, C, dan D. Setelah itu, untuk melihat bagaimana program yang telah diatur itu dengan cara klik ikon kertas yang bernama Generate Program. Nah, dia akan muncul pada program preview sebelah sini. Untuk mengetahui letak-letak bagian kode wizard ini pada program preview, kalian hanya dapat mengklik kode wizard seperti saya klik chip. Nah, otomatis pada program preview ini dia akan memperlihatkan letak programan pada chip. Jikalau saya mengklik port, nah otomatis juga akan memperlihatkan kepada saya letak pemrograman port. Nah, setelah selesai mengatur program, klik Generate Program, Save and Exit. Nah, di sini kalian akan menyimpan data sebanyak 3 kali. Namun karena saya sudah membuat data program yang di video sebelumnya, saya akan membukanya. Nah, setelah kalian menyimpannya 3 kali, akan muncul secara otomatis
pada bagian beranda kode efisien AVR ini, seperti ini. Namun, kalian harus menambahkan included delay dan variabel tambahan lainnya pada program. Jikalau sudah menambahkan variabel untuk mengecek apakah program yang kita buat sudah benar, klik build all project files seperti ini. Nah, karena di sini terlihat masih ada yang error, maka kita memperbaiki kesalahan tersebut. Dan untuk mengetahui letak dari kesalahan pada program itu, klik saja pesan yang diberikan. Nah, di sini. Jadi saya akan menghapusnya dan mengeceknya kembali dengan cara mengklik build. Nah, sudah terlihat di bagian pesannya sudah tidak ada lagi. Maka itu menandakan bahwa program yang saya buat itu sudah benar. Oke. Nah, di sini untuk mengecek program kita apakah sudah benar atau belum itu ada dua cara. Bisa saja kalian mengklik project, kemudian memilah dari ketiga jenis ini. Ketiga ikon ini sama halnya kita mengecek program apakah sudah benar atau tidak. Bisa juga secara langsung pada ikon yang sudah tersedia di beranda kode efisien AVR ini. Karena program ini sudah tersimpan pada laptop kalian dapat kembali ke Proteus. Sekarang mari kita simulasikan skema traffic light dengan menggabungkannya atau mengisinya pada chip ATmega 8535 ini dengan program yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara mengklik chipnya 2 kali, kemudian akan muncul edit komponen. Setelah itu masukkan program file dan buka program yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, setelah itu klik OK, kemudian jalankan simulasi. Nah, akhirnya alhamdulillah program yang telah saya buat berhasil. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa prinsip kerja dari program yang saya buat tadi, ketika ATmega 8535 di-on-kan, maka lampu hijau traffic light A dan C menyala selama 3 detik. Selanjutnya lampu kuning 2 detik, kemudian lampu merah menyala 3 detik secara bersamaan. Sembari menunggu lampu traffic light B dan D berwarna hijau, lampu traffic light A dan C tetap merah selama 5 detik. Setelah lampu hijau traffic light B
B dan D menyala selama 3 detik, kemudian lampu kuning menyala 2 detik. Selanjutnya lampu merah serentak menyala lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentase dari saya mengenai hasil pemrograman traffic light menggunakan 2 aplikasi, yaitu Proteus 8 Profesional dan Kode Vision AVR. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.